Jumpa lagi. Pada video sebelumnya kita sudah membuat sebuah masa pos jaga sederhana seperti ini. Kemudian kita akan lanjutkan dalam tahap-tahap lainnya. Nah, sebelumnya ada yang terlupa pada saat membuat lantai. Teman-teman bisa masuk lagi ke floor plans yang pernah dibuat. Coba kita lihat pada lantai 1. Ya. Kemudian pada lantai 1 ini sudah terlihat ada lantai yang ketika diklik maka sudah terlihat ada perbedaan antara lantai lain dan lantai kamar mandi. Nah, harusnya ketika sudah selesai membuat lantai ini maka ketika kita klik maka lantainya sebaiknya menjadi satu bagian. Teman-teman juga bisa lihat di section view-nya. Ini kita klik, kemudian go to view. Ya, sebentar. Go to view. Ya. Dan ketika kita cek memang masih terpisah. Nah, untuk membuatnya menjadi satu, maka silahkan klik salah satu bagian dulu, kemudian pilih join. Ini dan ini. Ya, maka kita lihat hasilnya ketika kita cek objek ini itu sudah menjadi satu bagian dengan objek yang ini. Garis sebelumnya sudah hilang dan kita bisa melihat secara baik dalam gambar sectionnya. Selanjutnya kita masuk ke lantai 1. Biasanya objek kamar mandi mungkin dengan material yang berbeda dengan objek lantai lainnya. Kita akan merubahnya mungkin dengan cara membuat perbedaan notasi di bagian ini. Caranya adalah dengan edit type. Kemudian ini kita duplikat terlebih dahulu supaya berbeda dengan yang lantai lainnya. Lantai kamar mandi. Seperti itu, kemudian edit. Dan pada bagian finish, ya kita pilih porselen, material porselennya. Dan kita coba materialnya ini kita duplikat. Dan kita pilih misalnya kamar mandi atau WC. Kita rubah dari tampilan tilesnya menjadi tampilan yang lebih kecil seperti ini, dan kita bisa juga rubah warna ya supaya mungkin agak berbeda dengan lantai yang lainnya. Oke. Ya, sesederhana itu, kemudian kita oke dan selesai. Teman-teman bisa cek maka gambar kamar mandi dan gambar lantai luar itu sudah mempunyai perbedaan. Selanjutnya kita bisa memulai menambahkan komponen atau furniture yang perlu dimasukkan ke dalam pos ini. Yang pertama mungkin kita coba masukkan pintu. Pilih architecture dan pilih door. Nah, di bagian properties maka sudah ada standar pintu yang diberikan oleh Revit, dan ini memang sangat terbatas ya. Kita bisa memilih yang lainnya dengan cara load family. Load family ya, bagi teman-teman yang sudah menginstal Revit lengkap dengan library-nya, maka tentu akan otomatis masuk ke dalam root library tersebut. Kita pilih doors. Kemudian kita bisa cek macam-macam pintu di bagian ini. Ya, saya akan coba pilih di bagian residential dan saya pilih yang single one panel ya. Open. Kemudian kita pilih bagian mana yang akan pintu mana yang akan kita load. Saya coba pilih yang ini, yang 36 kali 80,
dengan dimensi 91, ketinggian 2, meter ya, dan stylesnya ini. Saya pilih ini, dan satu lagi untuk kamar mandi, ya saya pilih misalnya yang ini. Oke, ada 2. Setelah selesai di load, maka kita bisa pilih pintunya yang mana yang terlebih dahulu kita pakai, misalnya 36,8. Kemudian kita arahkan ke bagian ini, misalnya ya. 1. Dan kita bisa ganti arah bukanya. Selesai. Ini kita bisa geser sesuai dengan kebutuhan. Gesernya dengan cara tekan move atau MV, kemudian pilih patokan gambar yang misalnya ini, tarik sampai ke bagian yang mungkin tidak perlu terlalu rapat di sini. Ya, selesai. Dan saya juga coba masukkan pintu untuk kamar mandi dengan ukuran yang lebih kecil. Saya taruh di bagian ini. Dan kita atur arahnya. Oke, demikian kurang lebih sudah kita dapatkan untuk pintu kamar mandi dan pintu pos jaganya tersebut. Kemudian untuk bagian ini, maka kita coba letakkan windows. Ya. Boleh kita gunakan Windows yang sudah ada, atau kita coba load dari library. Windows, kemudian pilih mungkin ya yang ini mungkin ya, Instant Wood Fix Open. Kemudian kita coba taruh di bagian ini. Ya, kita mau membuat semacam buffen untuk kamar mandinya. Kita coba cek di bagian 3D. Kita cek di bagian 3D, maka sudah ada jendela atau ya ini. Namun posisinya, bentuknya masih dalam bentuk jendela yang besar. Nah, kita bisa edit ya dengan cara kita klik, kemudian kita buat misalnya ketinggiannya